Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakeling dan Sariti tidak mampu mengatasi harimau jadi-jadian itu. Mereka kemudian melarikan diri. Sariti mendapat luka yang cukup parah, yang menyebabkan ia tidak berdaya lagi untuk bergerak banyak. Ketika kelompok makhluk halus yang dikenal dengan nama Bobongkong itu berhasil mengejarnya. Kau kira kau akan dapat lari dari kami? Lihatlah sekarang, seluruh jalan keluar sudah tidak ada lagi. Kalian berdua akan segera mati. Kalian berdua akan mati sebagaimana pengganggu kami pada malam-malam sebelumnya. Habisi mereka. Bagaimana aku harus melayaninya sementara keadaan Sariti seperti ini? Mereka sudah semakin dekat. Dewata, apa yang harus kulakukan? Aku tidak boleh meninggalkan Sariti selangkah pun. Cabik-cabik tubuh mereka. Hai! Aku tidak boleh meninggalkan Sariti. Setan-setan ini menyerangku dari berbagai arah yang tidak dapat kuduga. Semuanya menghilang. Aneh sekali. Padahal aku sudah terdesak sekali. Apakah ini adalah muslihat mereka? Aku harus waspada. Kakak, di mana mereka? Mengapa aku tidak mendengar lagi suaranya? Entahlah. Mereka tiba-tiba saja menghilang. Kau tenanglah, Sariti. Aku akan tetap menjagamu baik-baik. Kakak, sebaiknya cepat kau tinggalkan tempat ini. Cepat, sebelum mereka muncul kembali. Iya, tetapi... Fajar. Agaknya makhluk jadi-jadian itu menyingkir karena Fajar telah tiba. Agaknya Dewata Agung telah menolong kita. Kakak, Dewata Agung telah menyelamatkan jiwa kita, Kakak. Di sini masih gelap sekali. Ayolah, mari ku pondong adik Sariti. Kita beristirahat di desa Serumbung. Para penduduk berdatangan. Mereka datang dalam rombongan yang sangat banyak sekali. Menyebar! Menyebar! Jangan berkumpul jadi satu! Iya, ke setiap sudut periksa. Kita harus dapat menemukan mayatnya. Orang laki-laki dan seorang lagi wanita. Kedua-duanya masih muda. Ayo!
Dua-duanya masih muda. Jangan-jangan mereka adalah dua orang yang pernah kutemui dahulu di padepokan itu. Benar, Paman Tunggul. Inilah dia kami. Itu dia! Itu! Kau masih selamat, anak muda. Kamu sungguh hebat kalian. Tapi kenapa dengan kawan wanitamu itu? Kami butuh tempat untuk beristirahat, Paman. Sedang apakah Paman di hutan ini? Ya, mencari tuan berdua. Ya, beginilah yang biasa dilakukan oleh kami, penduduk desa Serumbung, setiap kali apabila pada malam harinya ada yang masuk hutan ini. Karena itulah kami dapat membawa kembali mayat 5 orang dari Gua Larang itu. Dan kami juga telah mengubur salah seorang resi dari Gua Larang, karena kami tidak sanggup untuk membawanya kembali ke Gua Larang dalam tubuh yang hancur. Biadab, benar-benar biadab. Ayolah kita kembali. Kawanmu itu sangat membutuhkan sekali pertolongan. Mari. Ayo kembali, ayo. Ayo kembali. Tenang. Aku akan mencoba menyembuhkan luka dalam di sekitar pinggang dan dadamu. Maaf. Aku membuka sedikit baju dan pakaian dalam. Dewata, selamatkanlah jiwanya. Selamatkanlah satu-satunya wanita yang pernah hadir dalam hatiku. Satu-satunya wanita yang sempat mengguncangkan dadaku ini. Celaka. Kesadarannya agaknya semakin menghilang. Dia tidak mampu lagi menerima hawa saktiku. Adik Sariti. Adik Sariti. Sadarlah, adik. Terima dan salurkanlah tenaga saktiku ini ke seluruh bagian tubuh. Terimalah, adik Sariti. Adik Sariti. Dia pingsan. Aku harus berusaha menyadarkannya. Dengan dada yang penuh dengan kegelisahan, Raden Setakeling berusaha keras untuk menyadarkannya. Beberapa urat tulang belakang yang cukup peka ditarik beberapa kali, dan dengan cekatan, jari jemarinya kemudian mengurut tengkuk dan menelusuri beberapa jalan darah. Sementara itu di luar pondok, di mana Raden Setakeling merawat Sariti, beberapa orang penduduk menunggu dengan cemas. Menunggu 2 orang yang merupakan tumpuan harapan kebebasan kampungnya. Ki Tunggul, apakah air hangat, bubur nasi, serta makanan kecil untuk mengisi perut mereka sudah Ki siapkan? Sudah, istriku sudah menyiapkannya di belakang. Sejak tadi, sejak anak muda itu masuk ke dalam pondok itu untuk menyembuhkan temannya. Pengobatan macam apakah yang dilakukannya di dalam kamar yang tertutup seperti itu, Ki? Jangan-jangan... Jangan berpikir yang tidak-tidak. Mereka adalah pendekar-pendekar yang tidak berpikiran kotor macam dirimu. Dan lagi, jika aku tidak salah dengar, mereka sebenarnya adalah calon pengantin. Ya, semula keduanya ingin pergi ketika pertama kali aku datang. Tapi guru mereka melarangnya karena mereka akan segera menikah. Hah? Menikah? Ya. Malah ketika aku datang ke sana, perguruan mereka tengah bersiap-siap mengadakan perayaan pernikahan. Gila. Mereka benar-benar gila jika begitu. Bagaimana jika sampai mereka mati, tewas? Jika begitu, bukan tidak mungkin mereka telah mengundang banyak tamu dan kenalan mereka. Lalu, jika nanti perayaan itu tiba waktunya, sedangkan pengantin wanitanya... Sudahlah, sudah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Wanita itu pasti akan berhasil diselamatkan. Nah, itu. Lihatlah, pemuda dari Gua Larang itu sudah keluar. Aku akan menanyakannya bagaimana keadaan temannya.
Bagaimana anak muda? Apakah temanmu itu menjadi lebih baik keadaannya? Mudah-mudahan, Paman. Loh, kok mudah-mudahan? Memangnya... Aku belum bisa mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Tapi agaknya panasnya mulai menurun. Syukurlah. Semula ia tidak sadarkan diri. Tetapi setelah aku berhasil menyadarkannya, kini ia pulas tertidur. Ya, mudah-mudahan saja jika ia bangun, keadaannya jadi jauh lebih baik. Iya. Istriku sudah membuatkan bubur. Bagaimana? Apakah bisa diberikan padanya? Nanti saja, Paman. Setelah ia terbangun dari tidurnya. Iya. Marilah duduk di meja itu, anak muda. Aku telah menyiapkan sedikit makanan untuk mengisi perut dan minuman hangat. Mari. Terima kasih, Paman. Dewata Agung, dia juga tidak mendengar panggilanku. Apa yang harus kulakukan lagi? Eyang Guru maupun kakek Pungkur tentu akan menyalahkan aku. Aku telah gegabah bertindak sendiri. Bopongkang keparat, mereka semua harus menerima pembalasanku. Kuhancurkan kalian semua. Ada apa, Tuan? Tuan berteriak-teriak? Aku harus membalaskan dendam ini. Bopongkong keparat itu harus menerima pembalasannya. Paman, tolonglah jaga dan rawat adikku ini. Aku akan segera mencarinya. Tunggu dulu, Raden. Tunggu dulu. Mau kemanakah Raden sebenarnya? Hari sudah mulai senja. Makhluk-makhluk halus sudah mulai berkeliaran. Justru itulah, Paman. Mereka harus menerima pembalasanku. Aku akan menghancurkan mereka, Paman. Aku pergi, Paman. Korban lagi akan segera berjatuhan. Dewata Agung, bagaimana aku harus merawat wanita ini? Biarlah istriku yang merawatnya. Bu, Ibu, cepat kemari, Bu. Bu. Di tempat inilah kemarin kutemui harimau setan itu. Menurut Paman Tunggul, pada saat-saat seperti ini mereka sudah mulai bermunculan. Hari belum lagi gelap. Sisa-sisa cahaya matahari masih tampak menerangi daerah sekitar ini. Aku akan masuk terus lebih jauh ke dalam. Setan. Mengapa belum muncul juga seekor pun bayangan harimau iblis itu? Aku akan membantai sebanyak-banyaknya iblis itu. Harus. Hai, Bopongkong! Keluarlah kau! Hadapilah aku! Aku Raden Setakeling dari Padepokan Gua Larang. Kembali lagi untuk melunaskan dendamku ini. Dendam dariku, dari adikku Sariti, dan juga dari seluruh murid Gua Larang. Ayo, keluarlah! Tampakkanlah wujud iblismu. Keluarlah! Aku tidak gentar padamu. Ayo keluarlah! Jangan bersembunyi saja, hai iblis! Pengecut! Bopongkong terkutuk! Makhluk busuk penghuni kegelapan! Keluarlah kau! Besar sekali sumbarmu. Kau bocah kemarin sore berani menantang aku. Aku akan membalaskan sakit hatiku ini. Hiat! Hiat! Iblis! Pengecut! Kau kembali mempergunakan kelicikanmu untuk menghadapi aku. Ayo keluarlah! Marilah kita bertempur secara jantan.
mementang kaki dan mengacung-acungkan pedangnya, Raden Setakeling berteriak-teriak menantang kiri dan kanan. Pemuda gagah yang sudah kalap itu menjadi hilang kewaspadaannya. Dan tiba-tiba saja tanpa diketahuinya, sebuah pukulan gaib telah menerpa pundaknya hingga membuatnya terpental berguling-guling di rerumputan. Gila. Aku telah kehilangan pengamatan. Aku harus melindungi seluruh tubuhku dengan hawa saktiku. Pukulannya luar biasa sekali. Tubuhku seakan-akan meriang panas dingin. Pemuda sombong tidak tahu diri. Sekarang kau akan menerima pembalasan atas kesombonganmu. Ayo, beri hajaran pemuda itu. Gila, tiba-tiba serui dengan harimau-harimau. Pastilah mereka semua adalah harimau iblis. Aku akan membantainya. Iya! Iya! Pedang dan pukulan pemuda itu benar-benar membuat kawan-kawanku menderita kesakitan. Aku harus dapat menundukkannya segera. Ketika Raden Setakeling tengah mengamuk, mengerahkan seluruh kesaktiannya, ayunan pedangnya yang berputar-putar bagai kitiran, serta juga pukulan-pukulan tangan kirinya, yang kesemuanya itu merupakan aji andalan Gua Larang, yaitu kincir metu tingkatan ke-10. Muncul sesosok bayangan yang berkelebat cepat menyerangnya, dengan pukulan-pukulan yang luar biasa hebatnya, dan tak dapat lagi dibendungnya. Gila, siapakah laki-laki ini? Raja Ibliskah? Help! Tanganku seakan-akan menumbuhkan di tengah lautan. Tubuh harimau dan manusia-manusia iblis yang kulempar dan kubuat terkapar itu lenyap seketika. Biarnya jumlah lawan-lawanku tidak juga berkurang. Pukulannya membuat aku dan teman-temanku menderita. Pemuda ini harus segera aku jatuhkan. Gila, siapakah laki-laki berjubah hitam dan badai yang tidak tertahankan? Biasa sekali. Mampus. Bodoh sekali kalian semua. Makhluk-makhluk tiada guna. Awasi terus daerah ini. Jangan biarkan seorang pun dari mereka dapat lolos. Kemudian laki-laki berjubah dan bercadar hitam itu melesat meninggalkan hutan kecil itu sambil memondong tubuh Raden Setakeling. Sementara itu di tempat yang tidak terlalu jauh dari desa Serumbung, seorang pemuda nampak sedang berjalan dengan langkah yang sempoyongan menyusuri hutan bambu. Nampak pemuda itu berjalan dengan tujuan yang tidak tentu arah. Kau meninggalkan aku begitu saja. Kak Cempaka. Prabu Purbaya. Ya, ternyata beliaulah. Sehari semalam sudah ia berjalan. Rambutnya telah kusut masai tak terurus lagi.
Pakaiannya pun telah kotor tak karuan. Beberapa saat kemudian, setelah langkahnya menjadi semakin gontai, ia menjatuhkan tubuhnya di rerumputan. Dewata Agung, apa yang telah terjadi dengan diriku? Kenapa aku jadi selemah ini? Aku harus mencari Kak Cempaka, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Aku harus membersihkan tubuhku. Aku harus segera mendapatkan sebuah sungai. Alangkah segarnya air sungai kecil ini. Nikmatnya. Rasa-rasanya aku tidak ingin bangkit dan meninggalkan sungai kecil ini. Sejuknya. Sebentar lagi hari akan gelap. Aku harus mencari tempat untuk bermalam yang cukup hangat. Setidak-tidaknya di desa, di sebuah pondokan yang dapat melindungi aku dari sengatan hawa dingin dan nyamuk-nyamuk bahkan. Siapa itu? Agaknya ada seseorang yang tengah mengintai aku dari balik bebatuan di atas sana. Sudah cukup lama juga laki-laki brewok itu mengintaiku. Mau apa dia mendekati tumpukan pakaianku? Setan, rupanya maling kecil. Hei, tunggu! Jangan ambil pakaianku! Mau kemanakah kau, maling tak tahu diri? Minggirlah kau, anak muda. Pakaian ini sudah berada di tanganku. Berarti telah menjadi milikku. Enak sekali kau bicara, Paman Brewok. Apakah hanya dengan begitu saja kau katakan itu pakaian milikmu? Kau membuat aturan seenakmu sendiri. Baiknya kau menyingkirlah dan biarkan pakaian mahal ini serta perhiasan-perhiasan mahal ini menjadi milikku. Bagaimana bisa? Pakaian itu adalah milikku. Dan lagi, tidak mungkin aku membiarkan kau pergi sementara aku hanya mengenakan pakaian dalam yang pendek ini. Dan tubuh bagian atasku ini terbuka tanpa penutup. Kembalikan milikku itu. Pakaian ini adalah milikku karena sudah berada di tanganku. Kembalikan milikku itu. Sekarang sudah menjadi milikku. Menyingkirlah. Kau benar-benar gila dan tidak waras, Paman Brewok. Aku gila? Tidak waras? Dengarlah. Dahulu pun engkau tidak mempunyai pakaian seperti ini. Pakaian ini kau katakan menjadi milikmu karena kau buat atau kau dapatkan. Nah, sekarang kau ganti yang mendapatkannya. Berarti sekarang pakaian ini adalah milikku. Gila. Kau memang agaknya tidak waras, Paman Brewok. Iya, mungkin aku tidak waras. Tapi apakah aku memang tidak boleh mendapatkan pakaian ini? Hai bangsawan kikir. Apakah aku tidak boleh merasakan nikmatnya kehidupan ini dengan perhiasan-perhiasan mahal yang kelak akan kujual? Pakaian ini akan kudapat. Berarti Dewata tidaklah kikir dengan diriku. Apakah kau justru yang akan bersikap kikir, anak muda? Hei, apakah dengan hilangnya semua ini kau akan kehilangan seluruh milikmu? Menyingkirlah, hai bangsawan muda. Berilah aku jalan sebelum kepalan tanganku ini membuat matang biru wajahmu yang tampan itu. Ayo. Ambillah perhiasan-perhiasanku itu. Tetapi, tinggalkanlah pakaianku. Aku membutuhkannya, Paman Brewok. Tidak. Kau harus merasakan nikmatnya berpakaian seperti itu. Setelah seharian bertelanjang dada hingga sampai ke rumahmu, tentu akan menjadikan pengalaman indah yang tidak akan terlupakan sepanjang hidupmu. Kau harus merasakan, anak muda. Sebagaimana aku merasakan hal itu selama berbulan-bulan. Selamat tinggal, anak muda. Bagaikan kena pesona gaib, Raden Purbaya membiarkan laki-laki brewok yang agak kurang waras itu membawa pergi pakaiannya. Berkali-kali pemuda yang telah bergelar Sang Mahaprabu itu menghela nafas panjang. Ia masih saja termenung, diam tak bergerak.
seakan-akan sebuah patung batu hingga beberapa saat lamanya. Ya, Paman Breok benar. Aku harus merasakannya sebagaimana yang ia rasakan. Demikian pun dia. Biarlah merasakan apa yang tidak pernah dirasakannya. Sebentar lagi hari akan menjadi gelap. Aku harus menemukan sebuah desa untuk dapat beristirahat. Dan mudah-mudahan saja aku dapat menemukan Kak Cempaka segera. Di depanku ada sebuah desa. Aku akan memohon tempat untuk menginap, sekaligus sehelai pakaian untuk membungkus dadaku, juga bagian tubuh bawahku ini. Celana pendek ini cukup merisihkan hati memakainya. Sepi sekali desa ini, padahal malam belum lagi begitu gelap. Nah, itu ada seseorang di samping pondok kecil itu. Akan kucoba padanya. Mengapa ia kelihatan takut melihatku? Laki-laki tua itu segera masuk dan mengunci pintu pondoknya. Apa yang kini sebaiknya aku lakukan? Mencari pondok lain yang dapat kutempangi? Tapi bukan tidak mungkin. Mereka akan lari begitu melihatku. Semua orang akan takut melihatku yang bertelanjang dada seperti ini. Aneh. Apakah wajahku jadi begitu menakutkan? Atau justru di tempat ini, di desa ini tengah terjadi sesuatu? Ya, suasana sepi telah kulihat begitu aku datang. Biarlah, aku duduk saja dulu di sini. Seluruh isi pondok itu agaknya tengah mengintip dan memperhatikan aku. Aneh, benar-benar aneh. Akan kucoba mengetuk pintu pondok itu. Aku dapat mendengar beberapa penghuni pondok itu menjauh dari dinding bilik itu. Mereka agaknya ketakutan melihat aku mendekati pondoknya. Pak, aku takut, Pak. Berteriaklah panggil seluruh penduduk desa ini, Pak. Dia akan masuk rumah kita, Pak. Pak, aku takut, Pak. Sudahlah, Bu. Jangan menangis saja. Aku akan menjagamu di sini. Tenanglah. Hati-hatilah, Pak. Dia adalah pasti jelmaan harimau setan itu. Awas, Pak. Ternyata benar. Kedatanganku telah membuatnya takut. Biarlah, aku pergi saja dari pondoknya ini. Tapi aku akan mencoba melihat bagian lain dari desa yang aneh ini. Harimau setan. Aneh sekali. Apakah memang ada pengacau yang merusak ketentraman desa ini? Jika begitu, aku tidak akan tinggalkan desa ini untuk beberapa saat. Kak Cempaka pasti akan kutemui pada satu saat. Keadaan desa ini agaknya sangat mendesak untuk kuselidiki. Aku akan masuk hingga ke tengah desa ini. Pondok-pondok lainnya pun tidak berbeda dengan yang tadi kutemui. Mereka semua mengunci rapat-rapat rumah mereka. Ya, hampir setiap rumah agaknya telah menyadari kedatanganku. Kasihan sekali. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di desa ini? Suara aum harimau. Setan. Agaknya benar. Binatang hutan itu nyasar hingga ke desa ini. Aku harus mengusirnya untuk mengembalikan ketentraman desa ini. Suara itu agaknya berasal dari tempat tadi. Dari pondok di pinggiran desa tadi. Aku harus segera ke sana. Di mana harimau itu?
Pastilah dia berada di sekitar sini. Itu dia. Hup! Rupanya engkau belang yang mengganggu penduduk desa yang lemah dan bodoh. Pergilah sebelum aku memukul kepalamu itu. Apakah engkau hendak menakut-nakuti aku dengan suaramu itu? Kau salah, belang. Pergilah cepat. Agaknya kau tidak takut padaku, pada bentakanku tadi. Baiklah, aku terpaksa memberikan pelajaran keras padamu. Harimau besar berwarna belang yang sesungguhnya adalah Bobongkong itu dengan mudah mengelakkan serangan Prabu Purbaya. Hal mana membuat Prabu Purbaya terkejut bukan buatan. Sesaat Prabu Purbaya yang lebih mirip seorang pemuda tani ketimbang seorang raja itu terpukau. Ia kini mulai menyadari dengan siapa ia berhadapan. Apakah ini benar Bobongkong? Seperti yang dahulu kutemui bersama Kak Cempaka dan kakek Mamangku Raya. Ya, pastilah dia. Tapi, mengapa Bobongkong ini sampai berkeliaran kemari? Bukankah Gunung Bukit Tunggul tempatnya tinggal cukup jauh dari sini? Aku harus mencari jalan untuk mengusir makhluk setan ini. Tapi bagaimana caranya? Dahulu, menurut kakek, kekuatan sakti dan tubuhlah yang mengusirnya. Harimau itu agaknya sudah siap menerkamku. Aku akan menahulinya, memukul dengan puncak kekuatanku. Hup! Setan! Harimau itu menghilang sebelum pukulanku menikam kepalanya. Aku harus berhati-hati. Makhluk setan itu secara tiba-tiba akan dapat muncul di belakangku. Seandainya saja aku dapat mengeluarkan kujang pusakaku, tentu dengan mudah sekali aku akan mengusir dan membantai harimau-harimau iblis dengan pusaka sakti itu. Gila, agaknya iblis itu memanggil kawan-kawannya. 5 ekor kini telah mengepungku. Ayolah, maju kalian iblis-iblis jahat. Aku akan membantai kalian semua di sini. Yeah, yeah, hup, yeah, yeah, hup, yeah, hey. Agaknya pukulanku tadi tepat mengenainya. Harimau itu melengking tinggi dan kemudian lenyap dengan meninggalkan asap. Sayup-sayup aku mendengar suara beberapa orang yang datang mendekat kemari. Siapakah mereka? Sepertinya aku mengenal mereka. Eyang Resi Wanayasa dan juga kakek Parangpungkur. Aku tidak ingin banyak cerita tentang keadaan tubuhku ini yang tanpa pakaian. Aku harus bersembunyi. Hup! Hei, tunggu! Siapakah engkau ke sana? Hup! Cepat sekali gerakan laki-laki itu. Siapakah dia? Aneh sekali. Dia tidak mengenakan selembar pakaian pun. Apakah mungkin penduduk desa ini? Di desa ini tak mungkin ada seseorang yang memiliki kepandaian sehebat itu. Awas, 4 ekor harimau itu akan merencat tubuhmu. Hup, hup. Apakah mungkin harimau-harimau ini adalah Bobongkong seperti yang kau ceritakan itu, Wanayasa? Entahlah, aku belum pernah bertemu dengan makhluk aneh itu. Kita harus mengusir harimau-harimau ini. Baru kemudian mencari hubungan dengan penduduk desa ini dan mencoba untuk mencari tahu tentang Seta dan Sariti. Usirlah harimau-harimau itu dengan tongkatmu, Pungkur. Ya.
Untuk apa kau bawa-bawa tongkatmu itu jika tidak kau pergunakan? Baiklah kakek tua curang. Kau lihatlah, aku akan mengusir harimau-harimau itu. Iblis, siluman. Kau lihat itu, Wanayasa. Perkuat dan bentengi seluruh tubuhmu dengan hawa sakti. Aku yakin ia akan membuat serangan licik. Awas, itu di belakangmu, Pungkur. Itu, Pungkur. Aku sudah siap, Wanayasa. Mampus kau. Tidak, Pungkur. Makhluk setan itu tidak akan mudah untuk kita bunuh. Akan tetapi, aku kira kita akan dapat memusnahkan mereka. Mereka bukanlah iblis atau setan sesungguhnya. Mereka adalah manusia terkutuk yang berubah bentuk menjadi harimau. Mundurlah. Mundurlah kau, Pungkur. Biar aku yang akan mencoba menghadapinya. Ya, berhati-hatilah, Wanayasa. Dengan penuh rasa percaya diri, Resi Wanayasa maju beberapa langkah. Tasbih yang bergelung di lehernya kini sudah berada di tangannya. Matanya memandang tajam tanpa berkedip. Mulutnya berkomat kamit mengucapkan mantra-mantra yang tak dapat didengar dengan jelas oleh Kiparang Pungkur. Sang Ratu, penguasa segala bukit dan gunung, penguasa pohon-pohon dan batu, penguasa alam semesta raya, penguasa segala yang putih maupun hitam, raja kegelapan maupun sinar penerang, singkirkanlah pengaruh buruk dari hadapan kami. Singkirkanlah pengaruh buruk dari hadapan kami. Hebat sekali, hebat sekali. Harimau itu lenyap. Wanayasa, hebat. Kemana larinya setan-setan tadi? Apa yang kau lakukan terhadapnya? Aku hanya memohon pada Yang Maha Kuasa untuk menyingkirkannya. Aku tidak tahu mereka kemana. Mudah-mudahan saja mereka tidak datang mengganggu kita lagi. Ayolah, kita cari penghuni desa ini untuk menanyakan tentang cucumu dan cucuku. Ayo. Hebat. Alangkah hebatnya Eyang Wanayasa. Ia mempunyai kekuatan suci yang mampu mengusir pengaruh hitam. Mau apakah mereka kemari? Atau bencana di desa ini telah lama terjadi dan aku tidak pernah mendengarnya? Aneh sekali. Akan kulihat apa yang akan dikerjakan mereka. Kisana, pemilik rumah ini, buka pintu. Buka pintunya. Siapakah engkau ini? Mengapa kalian tengah malam masih berada di luar rumah? Apakah kalian bukan bobongkong? Aku justru datang untuk mengusirnya. Baru saja aku mengusir harimau setan itu. Ayo, bukalah pintu ini. Kami hendak menanyakan beberapa pertanyaan pada kalian. Apakah kalian adalah orang-orang Gua Larang? Dia mengetahui tentang perguruanmu, tua gila. Kisana, ketahuilah, aku ini adalah Resi Wanayasa, pimpinan perguruan Gua Larang. Aku datang untuk mencari kabar tentang muridku. Wah, iya. Kau pastilah bukan iblis itu. Marilah Tuan Resi, masuklah. Kami tidak akan banyak bicara lagi. Langsung saja, Kisana. Apakah engkau pernah bertemu dengan cucuku? Dan juga cucu temanku ini, seorang pemuda dan seorang lagi pemudi. Oh, sepasang pengantin itu. Kau tahu tentang mereka? Ki Tunggul menceritakannya pada kami. Dan justru
Saat ini sejak tadi malam, kami kerepotan mengurusnya. Mengurus? Apa yang kau maksud di sana? Gadis itu, dia masih ada di desa ini, dalam keadaan sakit yang cukup parah. Cucuku Sariti, di mana dia? Ayo, tunjukkan cepat. Ayo, lepaskan peganganku ini, Kek. Tunjukkan di mana dia. Bungkur, sadarlah Bungkur. Maafkan aku Kisana. Cepat kau tunjukkanlah di mana cucuku itu. Tapi tidak mungkin malam ini, besok saja, Kek. Apa maksudmu? Kau mau mempermainkan aku? Tunggulah dulu, Bungkur. Kuasai dirimu, biar aku yang bicara dengannya. Kisana, ketahuilah, harimau itu beberapa hari telah berhasil kami usir. Dan ya mudah-mudahan kami akan sanggup mengembalikan ketentraman desamu ini. Kau tidak perlu takut bersama dengan kami. Ayo, antarkanlah kami ke tempat gadis itu. Bukankah katamu dia sedang sakit? Tapi bagaimana jika di luar pondok ini kita bertemu dengan Bobongkong? Sudah, percayalah. Kami akan mampu mengusir. Rumah ini tidak akan mampu melindungimu. Lihatlah ini. Bungkur, keadaan berbahaya sekali di rumah ini. Kau harus segera berlindung di rumah di mana cucuku ditahan. Ayo, hantarkanlah kami. Baiklah, Kek. Baik. Ayo kita berangkat. Tak ada pilihan lain bagi penduduk desa Serumbung itu selain mengikuti kemauan kedua orang tamunya. Beberapa saat setelah menyusuri jalan desa, sampailah mereka di muka rumah Ki Tunggul. Ki Tunggul! Ki Tunggul! Bukalah pintu ini, Ki. Aku datang. Aku Coreng, Ki. Coreng penjaga desa ini. Ada apa engkau datang malam-malam begini, Coreng? Dan siapa yang datang bersamamu? Bukalah cepat. Ini adalah kami, orang tua dari gadis itu. Dan juga pemuda Gua Larang itu. Ayo, bukalah cepat pintumu ini sebelum aku hancurkan. Di mana cucuku? Itu, Tuan. Di bilik itu. Sariti, cucuku. Sariti, sadarlah dong. Sariti. Sariti. Kesadarannya sudah semakin hilang, Bungkur. Dan agaknya tubuhnya pun panas sekali. Iya, sangat panas, Wanayasa. Apa yang akan kau lakukan, Bungkur? Mencoba mengembalikan kesadarannya. Dia perlu banyak bercerita pada kita. Siapakah musuh-musuhnya? Siapa yang telah membuatnya hingga seperti ini? Tunggu dulu, Bu. Aku kira pijatan-pijatan itu tidak akan dapat ditahan. Keadaan tubuhnya sudah sangat lemah sekali. Lalu apakah yang harus aku lakukan untuk menolongnya, Wanayasa? Tolong selamatkan cucuku. Satu-satunya sisa keturunanku. Tolonglah, Wanayasa. Sudah, menyingkirlah. Biar ku lihat keadaannya. Aneh. Dada, pinggang, dan bagian tubuh lainnya cukup sehat. Ada sedikit bekas luka dalam. Tapi aku kira tidaklah berbahaya. Tapi mengapa ia jadi seperti... Coba kau buka. Singkap pakaian bawahnya. Aku kira disitulah penyebabnya. Lihatlah, ini bagian atas dengkulnya membesar. Nah, lihat ini bekas robekan kecil ini, Bungkur. Iya, kau benar, Wanayasa. Luka beracun. Lihatlah itu. Kulit bagian kakinya kelihatan menghitam. Bukalah lebih lebar lagi. Kita harus segera mengeluarkan racunnya. Yang Agung, sudah sedemikian parahnya luka menantuku ini. Ya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Resi Wanayasa menotok beberapa bagian urat kaki di pangkal paha Sariti. Lalu kemudian kakek tua pemimpin padepokan Gua Larang menyurut perlahan-lahan pangkal paha gadis itu
hingga ke arah lukanya. Seketika itu juga darah hitam mengalir bergumpal-gumpal kental, dan bau amis pun memenuhi seluruh pondok Kitunggul. Iblis manakah yang mempergunakan racun ganas seperti ini? Terus Wanayasa, lakukan. Warna kehitam-hitaman itu sudah jauh memudar. Sebentar lagi mungkin racunnya akan lenyap. Nah, itu, lihatlah. Darahnya pun sudah mulai memerah. Bersihkanlah darah itu dari pembaringan ini. Untuk selanjutnya, biarlah istri Ketunggul pemilik rumah ini yang mengurusnya. Ini. Kau peganglah, coba. Panas tubuhnya pun sudah jauh menurun. Iya. Kau benar, Wanayasa. Oh, cucuku selamat. Terima kasih, Dewata Agung. Jangan dulu bergembira, Pungkur. Kita harus dapat mencari obat pemunah racun ganas ini. Aku tidak memilikinya. Tapi bukankah keadaannya sudah jauh lebih baik? Tapi jika kita biarkan saja, racunnya akan kembali berkembang, menyarang, dan keadaannya akan menjadi bertambah gawat. Dan mungkin tidak akan tertolong lagi. Gila, begitu ganasnya racun ini. Iya. Tapi kita masih mempunyai waktu, ya kurang lebih 2 hari 2 malam sebelum racun ini kembali mengganas. Bagaimana? Apa kau sudah membersihkannya dengan baik? Sudah. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Marilah kita tinggalkan saja. Cucumu kini sudah tertidur pulas. Setelah beberapa lama menderita karena sakit dan hawa panas itu. Kasihan. Marilah. Kau tidak perlu khawatirkan dirinya dalam 2 hari 2 malam ini. Kisana, siapakah namamu? Tunggul, Kek. Nama saya Tunggul. Oh, iya. Aku ingat sekarang. Kau pernah memperkenalkan namamu itu padaku beberapa hari yang lalu di padepokanku, iya? Iya. Kisana, apakah kau dapat menolong kami? Katakanlah apa yang dapat kami bantu akan kami lakukan, Kek. Kau tinggal bersama istrimu, bukan? Ya, benar. Ia kini berada dalam biliknya. Bagus. Jika begitu, tolonglah kami. Mintalah istrimu untuk mengurusnya. Bersihkan luka di paha gadis itu. Iya. Kami akan beristirahat di luar. Memikirkan cara untuk menghalau seluruh iblis itu dari desamu ini. Iya, jangan khawatir. Akan saya panggilkan istri saya untuk mengurusnya. Bu. Kitunggul memanggil istrinya untuk membersihkan luka Sariti. Sementara Resi Wanayasa keluar dari pondok Kitunggul dan kemudian duduk di balai-balai kecil yang terdapat di muka pondok itu. Ayo duduklah, Pungkur. Marilah kita bicarakan bagaimana cara menanggulangi keadaan di desa ini. Iya. Tapi di manakah Setakling cucumu? Kita belum mendapatkan beritanya, Wanayasa. Oh iya, benar kau Pungkur, benar. Kisana, kemarilah. Jangan hanya bersembunyi saja di balik pintu itu. Kemarilah. Bukankah engkau adalah keamanan desa ini? Ayo, tidak perlu takut dengan Popongkong itu selama kami ada di desa kalian. Ayo, duduklah di sini. Biarlah saya duduk di sini saja, Tuan. Di sini, di batu ini. Ada yang ingin kami tanyakan, yaitu tentang pemuda itu yang datang bersama-sama dengan gadis itu. Iya, benar. Apakah engkau mengetahuinya? Kemarin, setelah seharian berusaha untuk menyembuhkan nona temannya itu, ia kelihatan berputus asa. Lalu pergi setelah menitipkan pesan itu untuk menjaga temannya. Iya. Ia pergi ke hutan tempat Bobongkong berkeliaran. Iya, tetapi kemanakah perginya? Ke hutan tempat Bobongkong berkeliaran. Ke tempatnya. Tapi di manakah itu?
Tadi pagi, seperti biasanya, setelah ayam berkokok menjelang fajar, kami bersama-sama dengan seluruh penduduk desa ini berusaha mencari mayatnya. Tapi tidak menemukannya. Iya. Mayatnya? Apa maksudmu ke sana? Maksud saya, Tuan, setiap orang yang datang menyerbu ke hutan itu, hampir tidak ada yang pernah kembali. Seperti 5 orang murid Tuan itu. Dan kemudian 3 orang resi yang Tuan kirim, hanya kami dapat temukan 1 mayatnya saja. Dan setelah itu, kami kuburkan. Jadi kau sudah memastikan bahwa calon menantuku, Raden Setakeling, tewas di tangan harimau setan itu, begitu? Ampun Tuan, maafkan saya jika saya telah bicara salah. Maafkan saya. Di manakah hutan yang kau maksudkan itu di sana? Di sebelah desa kami ini, Tuan. Di sebelah timur sana maksudmu? Iya, di sebelah timur, Tuan. Tidak terlalu jauh, sekitar 200 tombak. Iya, sudahlah. Terima kasih kalau begitu. Jika kau ingin masuk kembali ke dalam, silakan. Tidurlah jika memang kau ingin tidur. Biarlah kami yang menjaga pondok ini. Dan besok kami akan memperbaiki pintu pondokmu yang rusak itu. Ya, mungkin kami tidak sanggup dan mempunyai waktu untuk memperbaikinya. Tapi ini, kau terimalah uang ini untuk ongkos memperbaiki pintu itu, ya? Ya, 2 keping uang perak hanya untuk memperbaiki rumah kami yang jelek. Uang ini terlalu berlebihan, Tuan. Kami tidak dapat menerimanya. Sudah, terimalah. Uang itu bukan hanya sebagai ganti pintu jelekmu itu, tapi juga kekurangan ajaran sikapku itu. Sudahlah, ambil saja uang itu dan kau istirahatlah di dalam sana. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Apa yang sekarang akan kita lakukan, Wanayasa? Bagaimana bisa kita mencari Setakeling serta menolong Sariti? Seta akan kita coba cari dengan menyelidiki langsung pada dalang di balik kelompok bebongkong itu. Aku yakin makhluk-makhluk Jejadian yang berkeliaran itu adalah di bawah perintah seseorang. Dan mudah-mudahan kita dapat minta secara paksa obat itu dari mereka. Tapi apakah hal itu tidak akan penuh risiko jika kita menumbuk kekuatan yang keras, sedangkan Sariti tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Iya, bukan tidak mungkin. Kemungkinan seperti itu akan kita jumpai. Dewi Jampi, tidak ada lagi yang dapat kita harapkan. Oh iya, benar. Hanya dialah. Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan. Kau bawalah segera cucumu itu menemui Dewi Jampi. Biar aku yang akan mencari Setakeling. Tapi mana bisa begitu? Tugasmu adalah sangat berat. Menumbuk kekuatan yang tidak dapat kita perhitungkan. Yang pasti, kekuatan itu adalah sangat hebat. Tidak bisa begitu. Kalau begitu bagaimana lagi? Itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Sudah, dengarlah kata-kataku. Aku akan sanggup untuk menghadapi kekuatan itu. Percayalah. Atau kau akan membiarkan cucumu Sariti yang juga merupakan calon menantuku itu mati menderita seperti itu. Iya. Baiklah. Tapi aku juga tidak ingin kau besanku tidak hadir pada pesta perayaan pernikahan cucu-cucu kita karena mampus di desa ini. Tapi terlebih lagi, aku tidak ingin Setakeling mantuku celaka. Ya. Semoga kita semua berkumpul dan berbahagia 7 hari lagi pada pesta pernikahan mereka. Baiklah. Besok pagi-pagi, aku akan berangkat ke pinggir sungai Cipunagara menemui Nenek Jampi. Dari semak pepohonan, Raden Purbaya dengan hanya berpakaian celana pendek mengintai mereka, mendengarkan semua percakapan Resi Wanayasa dengan Kiparang Pungkur dengan aji 4 arah pembeda gerak. Agaknya telah terjadi sesuatu dengan kakak Sariti dan paman Setakeling.
Kelompok hitam dari manakah yang telah membuat kekacauan di sini? Agaknya aku harus tetap terus berdiam di desa ini. Pernikahan mereka harus terlaksana. Kasihan sekali Paman Seta dan Kakak Sariti. Sayang sekali Kak Cempaka tidak bersama-sama denganku. Malam terus berlalu. Keadaan desa Serumbung tetap diliputi ketegangan. Walaupun gangguan itu tidak datang lagi, keesokan harinya menjelang fajar, Ki Parang Pungkur membawa Sariti menuju Cipunagara. Sementara itu Resi Wanayasa meninggalkan desa Serumbung menuju hutan tempat di mana Setakling dikatakan hilang. Jauh di perbatasan Karang Sedana, Cempaka yang telah lama kita tinggalkan tengah berjalan sendiri, berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Dewata Agung, berilah kebahagiaan padanya, pada junjunganku, pada orang yang kukasihi itu. Berilah keberhasilan, kejayaan pada Karang Sedana yang dipimpinnya. Adik Purbaya harus berhasil menjadi maharaja yang adil bijaksana, serta agung dan penuh wibawa, dihormati oleh para raja di tanah Jawa dan Pasundan. Iya, keberhasilannya itu akan bisa didapatkan justru tanpa aku di sisinya. Bagaimana mungkin ia akan menjadi seorang raja yang agung dan dihormati jika di sisinya, jika pendamping hidupnya adalah seorang hamba, seorang dayang yang hina seperti aku ini. Karena itu, aku harus pergi sejauh-jauhnya dari sisinya, dari sisi beliau, Prabu Purbaya yang kini telah disebut-sebut dengan sejuta gelar, dengan gelar agungnya, Sri Jaya Bupati, Jaya Menahan Wisnu Murti, Samararijaya, Sakala, Bumana Madak, Suara Mindita, Harogua Bardana, Wikranu Tunggadewa. Beliau adalah Raja Agung yang mampu mengangkat kembali nama kerajaan leluhurnya Sunda yang telah tenggelam beberapa puluh tahun yang lalu. Dewata Agung, bagaimana mungkin aku akan pantas bersanding dengannya? Ingin rasanya aku pergi jauh meninggalkan tanah Jawa dan Pasundan ini. Pergi jauh menyeberangi lautan untuk tidak bertemu lagi dengannya. Dengannya yang sangat aku cintai. Cempaka menangis terisak-isak sambil memeluk pohon kayu yang besar. Beberapa saat ia menangis. Tiba-tiba saja pandangannya tertumbuk pada sesosok bayangan yang berlari dengan tergopoh-gopoh jatuh bangun. Belum lagi Cempaka menyadari dengan jelas apa yang dilihatnya itu. Muncul sesosok bayangan lain yang mengejar bayangan semula dan kemudian langsung menyerangnya, dan dengan sekali pukulan saja bayangan yang semula berlari tergopoh-gopoh itu tewas tak jauh dari hadapan Cempaka. Oh, sepertinya aku mengenal laki-laki kasar yang membunuh buruannya itu. Oh, jika tidak salah, di bukit Tengkorak. Iya, mereka adalah salah seorang pembantu dari Resi Hati Suci. Oh, gila. Aku harus menangkapnya dan meminta pertanggungjawaban dari Resi Hati Suci itu. Bodohnya aku. Aku tidak boleh tergesa dan gegabah. Sebaiknya ku ikuti saja apa sebenarnya yang tengah dilakukan laki-laki itu. Aku akan mengikuti dan menyelidiki latar belakang pembunuhan itu. Laki-laki pembunuh itu telah meninggalkan korbannya. Aku tidak boleh sampai kehilangan jejaknya. Hup!
dia? Oh, hei, itu ada sebuah pondok kecil. Agaknya pondok itulah merupakan arah tujuannya. Hoi, Ki Kondo Pragola, keluarlah. Aku sudah tahu jejakmu. Tadi salah seorang muridmu memperdayaku untuk meninggalkan pondok ini, menjauhi pondok ini. Hei, aku tahu. Pastilah di dalam pondok ini kau bersembunyi. Keluarlah, Ki Kondo Pragola. Sebelum aku menghancurkan pondok itu hingga berkeping-keping. Ayo, keluarlah. Kondo Pragola? Siapa dia? Apa hubungannya dengan perguruan hati suci? Oh, pintu pondok itu terbuka. Seorang wanita setengah baya keluar dari dalam pondok itu. Kau kira kau akan mampu melepaskan diri dari incaran kami? Huh? Bersiaplah untuk mampus, hai pengecut Nyai Kondo Pragola. Aku bukanlah seorang pengecut seperti dugaanmu. Aku lari menyelamatkan diri semata-mata adalah untuk membuka mata seluruh tokoh-tokoh dunia kependekaran bahwa iblis berjubah hitam itu adalah... Setan, mampuslah kau nenek banyak bicara. Iya. Inikah kepalan sakti kebanggaan perguruan Gondoharum? Tutup mulutmu dan jangan banyak bicara lagi. Layani aku dengan pukulanmu saja, tidak perlu kau mengoceh tidak karuan. Kau dapat menembus kekuatan gaib kami, menghalau bobongkong yang merupakan tentara kami. Hebat sekali. Tapi rupanya pandaian silatmu tidaklah sehebat kekuatan gaibmu. Gelabang Sewu! Ribuan makhluk kecil yang ganas dan menjijikkan itu. Gelabang yang sangat banyak di seputar tubuh laki-laki dari perguruan hati suci itu. Agaknya laki-laki itu tidak nampak ketakutan. Kau masih juga mempergunakan kekuatan gaibmu, Nyai. Bukankah kau tahu semua ini tidak akan berguna? Bukankah kau pun tahu permainan seperti ini bagi kita berdua tidak akan ada artinya? Sambil tertawa terkekeh-kekeh, laki-laki itu mengusap wajahnya sendiri sambil mengucapkan mantra pendek. Dan seketika itu juga seluruh kelabang itu lenyap dari hadapannya. Dan bersamaan dengan itu, wanita tua yang dipanggil dengan sebutan Nyai Kondo Pragola itu melesat masuk kembali ke dalam pondok kecil itu. Mau lari kemana lagi kau, Nyai Kondo? Apakah tidak sebaiknya kau justru menjauhi pondok itu? Tinggalkan suamimu yang sudah tidak berdaya itu. Hai, keluarlah dengan suamimu. Aku sudah tidak lagi mempunyai banyak waktu. Keluar, atau kau dan suamimu akan kukubur bersama dengan pondok kecil itu. Agaknya wanita setengah baya itu perlu untuk kutolong. Tokoh dari perguruan hati suci sangatlah mencurigakan dan juga tercela sikapnya itu. Ayo keluar. Kuhitung sampai 3 dan aku tidak akan main-main lagi, Nyai. 1, 2, Tunggu! Tunggu, Paman. Kenapa Paman bersikap bagaikan iblis saja? Membunuh seenaknya saja. Siapakah kau ini, Nona Manis? Mau apakah kau mencampuri urusanku dengan Nyai Kondo Pragola? Apa hubunganmu dengan mereka?
Kau ini sudah jahat, kejam, tapi juga lucu, Paman. Aku yang justru bertanya pada Paman. Mengapa bukannya Paman jawab, malah membalas dengan 3 pertanyaan? Siapa kau ini sebenarnya? Apakah kau datang hanya seorang diri saja? Jangan khawatir, Paman. Aku datang hanya seorang diri saja. Tapi aku kira itu sudah cukup untuk menghadang dan mencegah perbuatan Paman. Iya, anak ingusan mencari mati. Katakanlah, siapa kau ini? Sebelum aku membunuhmu. Paman tentu akan menjadi semakin penasaran. Karena aku sudah tahu siapa Paman ini sesungguhnya. Karena aku adalah salah satu tamu undangan dari perguruan hati suci. Dan Paman sayangnya tidak tahu siapa aku ini. Raganya anak ini tidak bisa dibuat main-main. Karena dia adalah tamu undangan guru. Iya. Setidaknya dia pasti memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Nip, setan. Aku harus membunuh anak ini. Merasa rahasianya dapat dibongkar, laki-laki yang sesungguhnya adalah Kalajabang itu menyerang Cempaka dengan pukulan ganas. Cempaka yang sudah bersiaga melayaninya dengan cekatan dan juga membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah hebatnya. Gila, siapakah gadis ini sebenarnya? Serangan-seranganku semuanya kandas dibuatnya. Dan serangan-serangannya membuatku pontang-panting seperti ini. Aku akan menangkapmu, Paman jahat. Aku akan membawamu kepada Resi Hati Suci yang mendirikan perguruan yang adalah semata-mata untuk menciptakan perdamaian. Jangan sesumbar terlalu besar, anak ingusan. Sebentar lagi aku akan mengikat tubuhmu di pohon itu dan kemudian menggelitik seluruh tubuhmu dengan kumisku ini. Lihat. Setan, iblis kotor. Kau harus merasakan hajaran dariku. Aku akan mencoba menundukkannya dengan kekuatan gaibku. Dengarlah dulu kata-kataku. Marilah kita bicara saja. Kita bicara. Duduklah, Nona. Melelahkan sekali kita bertarung seperti tadi. Marilah kita duduk di rumput itu. Dewata Agung, apa yang telah terjadi dengan diriku? Mengapa aku tidak mampu mengendalikan diriku dan kemauanku lagi? Oh, Dewata, aku tidak ingin menuruti kata-katanya. Aku tidak mau duduk. Tidak, aku tidak mau duduk. Duduklah, Nona Manis. Duduklah. Kau adalah seorang gadis yang sangat manis. Gadis yang cantik. Jangan terus berdiri. Duduklah. Kakimu sudah gemetar. Tubuhmu sudah sangat lemas. Jangan paksakan dirimu, Nona. Duduklah, Nona Manis. Oh, yang aku. Mengapa seluruh tubuhku jadi lemas? Aku tidak mampu lagi menguasai diriku. Oh, Yang Agung, tolonglah aku. Bagus. Duduklah seperti itu. Cempaka yang tak dapat menguasai diri terduduk lemas di atas rumput. Sementara itu Kalajabang yang melihat korbannya sudah tidak berdaya, bersiap untuk menerkamnya. Tetapi tiba-tiba saja pintu pondok kecil itu terbuka. Tidak tahu malu, tidak sanggup mengatasi seorang bocah. Kau pergunakan kembali ilmu hitammu itu. Bangkitlah Nona Manis.
kekuatan apapun yang dapat memerintahkan kemauanmu. Bangkitlah, Nona. Terima kasih, Nyai. Kau telah menyelamatkan nyawaku dari cengkraman laki-laki kotor dan jahat itu. Aku tidak mungkin menghadapi dua kekuatan secara bersamaan. Aku tinggalkan saja tempat ini dan meminta bantuan Kakang Kalarokso dan juga Ki Guru Hati Suci. Hei! Mau lari kemana kau manusia jahat? Sudahlah, jangan kejar dia. Cempaka yang melesat hendak mengejar Kalajabang berhenti mendengar teriakan Nyai Gondo Pragola. Setelah menghentakkan kaki karena kesalnya, Cempaka kembali ke tempat Nyai Gondo berada. Sebaiknya Nona jangan mengejarnya. Berbahaya sekali. Mereka adalah orang-orang dari perguruan Hati Suci yang juga adalah kelompok iblis berjubah hitam. Iblis berjubah hitam? Dan lagi Nyai mengatakan mereka. Apakah itu berarti laki-laki tadi bertindak atas restu dari Resi Hati Suci? Marilah kita masuk dulu ke dalam pondokku dan kemudian mencari tempat persembunyian yang aman. Dan baru kelak aku akan menceritakan semuanya. Ayo, mari Nona. Nah, itu adalah suamiku, ketua perguruan Gondo Arum yang disebut dengan nama Ki Gondo Pragola. Oh, apa yang terjadi dengan suami Nyai? Saudara dari lawanmu, yaitu Kalarokso, telah melukai suamiku. Kami berhasil melarikan diri, bersembunyi. Tetapi mereka terus memburu kami. Tapi kenapa itu sampai bisa terjadi? Sebaiknya kita tinggalkan saja dulu tempat ini sebelum mereka kembali dengan kekuatan tambahan. Ayo, mari Kakang, kita tinggalkan tempat ini, Kakang. Ayo. Cempaka bersama Nyai Gondo dan Ki Gondo segera meninggalkan pondok kecil itu. Mereka berjalan terus ke utara, menjauhi tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah gua persembunyian yang cukup besar. Dan ketiganya bersembunyi di sana. Di manakah kita sekarang ini berada, Nyai? Entahlah, Kakang. Mungkin di sekitar daerah Susukan. Kakang, beristirahatlah. Siapakah itu, Nyai? Nona itu siapa, Nyai? Dia adalah seorang gadis pendekar yang telah menyelamatkan jiwa kita berdua, Kakang. Siapakah namanya, Nyai? Dan dari perguruan mana? Nama saya Cempaka, Paman. Dan saya tidak mempunyai perguruan. Saya sekarang ini hidup seorang diri. Sudahlah, Kakang. Beristirahat sajalah. Kita dapat tenang dari kejaran manusia-manusia serigala itu. Musang berbulu domba. Lukamu sudah tidak terlalu berbahaya. Mungkin dalam waktu beberapa hari lagi kau akan sembuh. Apalagi jika nanti aku dapat masuk ke kota untuk mencarikan obat penguat bagi perutmu itu, Kakang. Tidurlah saja, Kakang. Aku dan Nona Cempaka akan menjagamu. Baiklah. Sekali lagi aku berterima kasih padamu, Nona. Cepat sekali Paman Gondo tertidur. Lihatlah, sudah demikian pulasnya, Nyai. Sebaiknya kau pergilah. Sebaiknya kau panggillah aku dengan sebutan Bibi saja, Nona. Aku akan merasa jauh lebih dekat dengan panggilan itu.
Baiklah, Bibi Gondo. Aku tahu kau tentu sudah tidak sabaran lagi untuk mendengar cerita tentang masalahku dengan mereka dari perguruan hati suci. Benar, Bibi Gondo. Ceritakanlah. Marilah kita duduk di mulut gua sambil berjaga. Aku akan menceritakan semuanya. Nah, bukankah di sini akan lebih enak? Duduklah. Aku akan bercerita dari awal tentang apa yang telah terjadi dengan perguruan Gondo Arum. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 14 hari yang lalu, di perguruanku datang utusan dari perguruan hati suci, yaitu Kalajabang, laki-laki yang menjadi lawanmu tadi. Ada apakah Kisanak datang kemari mencari saya, pimpinan perguruan Gondo Arum ini? Begini Ki Gondo, saya datang kemari diutus oleh guru saya, Resi Hati Suci. Oh, Resi Hati Suci? Jadi Kisanak ini adalah murid dari perguruan yang baru itu di Bukit Tengkorak? Benar Ki Gondo. Saya kira dahulu Ki Gondo pun datang. Kami mengundang perguruan ini. Benar. Lalu apakah maksud kedatangan Tuan selanjutnya? Seperti yang Tuan telah ketahui, bahwa iblis berjubah merah masih saja tetap bersih Maharajarela. Maka untuk itu, guru kami bermaksud untuk menggalang kekuatan besar untuk menjebak dan menangkap mereka. Untuk semua itu, bantuan dari berbagai perguruan kami harapkan. Untuk jelasnya, guru kami mengirimkan surat yang dapat Tuan baca. Ini Tuan dapat baca suratnya. Ki Gondo Pragola, untuk menggalang sebuah perdamaian diperlukan sebuah kekuatan besar, tetapi juga sebuah pengorbanan. Kami dari perguruan hati suci sedang berusaha menggalang kekuatan besar itu dan telah mendapat bantuan dari berbagai perguruan. Karena itu, bantuan dari perguruan Tuan pun kami sangat harapkan. 25 anggota terpilih Tuan mohon dikirimkan ke Bukit Tengkorak, yang kelak akan kami bina menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat menghancurkan angkara murka dari iblis berjubah hitam. Sekian. Terima kasih atas bantuan Ki Gondo. Hormat kami, Resi Hati Suci. Perguruan Hati Suci meminta 25 orang muridku. Benar, Tuan. Suamiku menolak permintaan Resi Hati Suci, dan dia mencurigai dengan tujuan perguruan hati suci itu. Terutama jika mengingat pribadi Resi Hati Suci sendiri yang serba rahasia, yang berusaha menyembunyikan dirinya di balik cadar putih. Kemudian, apakah yang telah terjadi selanjutnya, Bi? Kalajabang kembali tanpa mengucapkan apapun. Tetapi beberapa hari kemudian, terjadi kegaduhan di pinggiran padepokan kami. Seorang anggota perguruan kami, murid kami tewas terbunuh.
Dan menurut saksi mata yang melihatnya, pembunuhnya adalah seorang pemakai jubah hitam serta menggunakan cadar hitam. Suamiku menyimpulkan pembunuhnya adalah iblis berjubah hitam. Tetapi mengapa tiba-tiba saja iblis berjubah hitam itu datang? Bertepatan dengan perselisihan kami dengan perguruan hati suci. Oh, Bibi mencurigai adanya hubungan antara hati suci dan jubah hitam. Ya, dan itu dilontarkan dengan tegas oleh suamiku ketika ia berhasil memergoki iblis berjubah hitam yang tengah berusaha membunuh murid kami lainnya. Bagus, bagus sekali. Kebetulan sekali kau muncul, Ki Gondo. Aku akan membunuhmu sekaligus. Di tanah Pasunan ini tidak boleh ada satu kekuatan yang tengah ada di hadapan iblis berjubah hitam. Sebenarnya, apakah kesalahan kami hingga kau datang merusak ketenangan kami di sini, membunuh murid kami yang tidak berdosa dan bersalah sedikit pun padamu? Kami mencium adanya gerakan dari kalian di sini. Gerakan untuk menentang kami. Kau tidak bisa mendustai kami. Bukankah kalian di sini telah bersekutu untuk menghadapi kami? Ayo, akuilah bahwa kalian telah bersekutu dengan perguruan hati suci untuk melawan kami. Tunggu dulu, Kisanak Cadar Hitam. Aku tidak bersekutu dengan hati suci. Tidak. Justru aku mencurigaimu dengan sangat. Aku mencurigaimu bahwa kaulah yang justru bersekutu dengan perguruan hati suci. Atau mungkin iblis berjubah hitam dan perguruan hati suci adalah setali tiga uang. Keesokan harinya, tanpa diduga-duga, muncul 10 orang murid dari perguruan hati suci datang untuk berjaga-jaga. Mereka mendapat pesan dari Resi Hati Suci, guru mereka, untuk mengamankan perguruan kami dari incaran iblis berjubah hitam. Untuk apa kalian datang kemari lagi? Kami sudah berjanji dan memutuskan untuk tidak akan mengirimkan murid-murid kami ke Bukit Tengkorak. Tapi guru kami mengutus kami hanya untuk sekadar mengamankan perguruan Ki Gondo. Ya, baiklah. Dengan begitu berarti kalian hendak menyatakan perang dengan kami. Nah, ini kau lihatlah apa yang ada di tanganku. Kalung kala hitam milik Kakang Rokso. Bagaimana bisa kalung itu ada di tanganmu, hai Ki Gondo? Aku menemukan kalung dari tubuh kakangmu Kala Rokso. Kala Jabang yang merasa rahasianya terbongkar segera memerintahkan rombongan murid hati suci untuk menyerang Ki Gondo dan istrinya. Kau benar-benar harus mampus, Ki Gondo. Kau dan juga istrimu itu, karena kau telah tahu apa yang seharusnya tidak kau ketahui. Ayo kawan-kawan, angkap Ki Gondo bersama istrinya. Hup, yoi, Mereka menyerang kami, tapi akhirnya dengan kekuatan seluruh padepokan kami dapat menghalau mereka. Keesokan harinya, ketika luka suamiku mulai membaik, kami bermaksud akan keluar dari padepokan dan mengabarkan pada para tokoh-tokoh di tanah Pasudan ini. Tetapi ternyata perguruan hati suci mengepung kami setiap siang hari. Dan pada malam harinya, mereka juga ditemani dengan makhluk-makhluk halus yang berhasil mereka tundukkan, menjaga setiap jengkal jalan keluar dari perguruan kami. Makhluk halus? Ya, Bobongkong. Bobongkong? Harimau jadi-jadian? Benar.
Dan hal itu pun telah meresahkan sebagian desa yang berada di sekitar perguruan kami. Benar-benar gila, musang berbulu domba. Siapakah sesungguhnya Resi Hati Suci itu, Bi? Saya belum dapat menduga dengan pasti, Nona. Dan semalam kami berhasil keluar dari perguruan. Kami meninggalkan murid-murid kami di sana. Semua itu kami lakukan adalah demi perdamaian tanah Pasundan. Kami merasa harus ada yang dapat keluar dari kepungan itu dan menceritakan tentang kepalsuan dari perguruan Hati Suci. Kepungan berhasil kami bobolkan. Tapi suamiku Ki Gondo yang terluka. Beberapa orang murid kami yang menemani kami tewas seluruhnya. Iya, saya melihat salah seorang murid perguruan Bibi. Mungkin yang terakhir. Ya, Ki Rangkung adalah yang terakhir. Dia mencoba mengalihkan pandangan dan perhatian Kalajabang dari pondok tempatku sembunyi semula. Nenek hebat sekali. Tadi menyelamatkan nyawa saya dari pengaruh ilmu hitam Kalajabang. Apalah artinya sekedar ilmu gaib? Kekuatan itu kami dapatkan dari hasil perenungan kami. Tapi puji syukur kami panjatkan pada Hyang Agung. Karena semua itu kami dapat meloloskan diri dari perangkap Bobongkong yang ganas. Kami dapat menghalau mereka dengan kekuatan gaib kami. Tapi kepandaian olah kanuragan kami sangatlah tak berarti, tidak dapat dibanggakan sebagaimana selayaknya seorang ketua perguruan. Kepandaian Bibi cukup hebat. Bibi sungguh tidak terkalahkan. Tidak ada artinya, Nona. Dibandingkan dengan engkau pun, Nona, jauh sekali bedanya. Bobongkong itu tiba di sekitar sini. Yang Agung, apakah makhluk setan itu berhasil mencium jejak? Hari belum lagi gelap. Apakah benar itu adalah Bobongkong, Bi? Lembayung senja mulai memudar. Saat seperti inilah memang mulai munculnya makhluk jadi-jadian itu. Sebaiknya kita masuk saja ke dalam, Nona. Baiklah, Bi. Mari. Cempaka kemudian mengikuti Nyai Gondo ke dalam gua. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka menunggu apa yang akan segera terjadi. Kita tinggalkan Cempaka bersama dengan Nyai Gondo dan suaminya. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Raden Purbaya yang tengah bersembunyi serta mencoba mendampingi Resi Wanayasa yang akan memecahkan misteri di desa Serumbung itu. Aku tidak bisa menemui Eyang Resi Wanayasa dalam keadaan setengah telanjang seperti ini. Dewata, aku harus bisa mendapatkan pakaian secepatnya. Tubuhku sudah mulai kedinginan seperti ini. Tulang serta sebagian tubuhku sudah mulai pegal-pegal. Kemanakah tujuan Eyang Resi? Aku tidak boleh sampai kehilangan jejak. Itu ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi. Tempat siapakah itu? Aku melihat beberapa orang di muka pondok itu. Celaka, aku bisa ketinggalan karena lengah. Yang Resi berjalan semakin cepat saja. Aku harus mempercepat langkahku. Pondok itu cukup mencurigakan. Sayang sekali. Atau sebaiknya aku tinggalkan saja Eyang Resi dan menyelidiki pondok itu. Apa itu di depan sana? Sebuah bangunan besar. Dan agaknya sebuah padepokan. Ya, pastilah itu sebuah padepokan. Entah padepokan apa itu. Itu Eyang Resi disambut oleh beberapa cantrik. Sementara Eyang Resi di tempat itu, aku dapat menyelidiki pondok yang tadi kulihat. Kelihatannya padepokan ini adalah padepokan sahabat Eyang Resi. Mereka menyambutnya dengan ramah. Aku segera saja ke pondok tadi. Itu dia pondok yang mencurigakan. Nampaknya pondok ini sangatlah darurat dan sengaja dibangun di tempat yang tersembunyi seperti itu.
akan kulihat ke sana. Kebetulan sekali, aku akan memohon belas kasihan dari pemilik pondok itu selembar pakaian untuk tubuhku ini. Berhenti! Siapakah engkau ini, anak muda? Kau mengagetkan aku saja, Paman. Aku datang ingin meminta belas kasihan dari Paman ataupun pemilik pondok itu. Selembar pakaian bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Siapakah engkau ini? Jangan berpura-pura. Saya Rabung. Ibu saya memberikan nama saya Rabung. Bagaimana, Paman? Apa Paman bisa menolong saya? Menolong? Siapakah itu, Jurik? Entahlah, Ki. Tapi kukira ia adalah seorang mata-mata. Mata-mata? Tuan jangan salah. Saya adalah orang baik-baik. Saya datang dari desa Sumur Opat adalah semata-mata ingin mencari pekerjaan di kota. Tapi saya tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di kota. Ingin kembali ke desa. Saya malu dan saya memutuskan untuk mencari pekerjaan seadanya saja. Dan dari penduduk desa di sana, di Padepokan Gondok Arum, katanya saya bisa mendapat pekerjaan. Tapi dia sangat mencurigakan sekali, Ki. Bagaimana ia berani datang kemari? Benar-benar bodoh kau, Jurik. Bukankah anak itu sudah mengatakan bahwa ia berasal dari desa Sumuropat? Desa yang jauh sekali letaknya dari sini. Sudahlah, ambilkan pakaianmu untuknya. Pakaian saya? Pakaian apa, Ki Jabang? Ambilkan pakaian hitammu, berikan padanya. Tidakkah kau lihat dia kedinginan? Anak muda, tapi kemana pakaianmu? Apakah kau tidak berbaju berangkat dari desamu? Atau bajumu telah kau jual untuk keperluan makanmu? Pakaian saya diambil oleh seseorang, Tuan. Dia membawa lari baju saya ketika saya sedang mandi. Jika tidak, tentu saya akan mempertahankannya. Saya akan mengusir rampok gila itu, Tuan. Kasihan sekali. Jadi kau akan mencari kerja di padepokan itu? Benar, Tuan. Jurik, cepat kau berikan baju hitammu pada anak muda ini. Baju jubah itu, Ki Jabang? Iya. Baju apa lagi yang kau punyai? Ayo cepat berikan. Jubah itu cocok sekali untuk menangkal dingin. Ayo cepat. Baik, Ki Jabang. Segera saja, laki-laki yang semula garang dengan golok yang telanjang berlari masuk sambil memasukkan kembali goloknya. Dan tidak beberapa lama kemudian, ia telah keluar kembali membawa setumpuk pakaian. Dan kemudian melemparkannya kepada Raden Purbaya yang sedang berjongkok bagai orang kedinginan. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Tuan. Dengan pakaian ini, saya akan lebih leluasa bergerak ke sana kemari. Tidak akan risih seperti keadaan saya sekarang ini. Nah, pakailah baju itu dan segera tinggalkan tempat ini. Baiklah, saya permisi, Tuan. Sambil mengenakan pakaian pemberian laki-laki di pondok kecil itu, Raden Purbaya menuju padepokan di mana Resi Wanayasa singgah. Untunglah mereka tidak mengenaliku. Mereka pastilah orang-orang dari Bukit Tengkorak. Orang-orang dari perguruan hati suci. Tapi apakah maksudnya berada di sekitar daerah ini? Dan apakah hubungan mereka dengan makhluk jadi-jadian yang mengganggu penduduk desa Serumpung dan sekitarnya? Benar-benar aneh. Tapi setidak-tidaknya aku dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak bermaksud baik berada di sekitar tempat ini. Benar-benar palsu sekali Resi Hati Suci. Entah apa maksudnya mendirikan perguruan itu. Agaknya laki-laki yang dipanggil dengan nama Ki Jabang itu adalah salah seorang pembantu utama Resi Hati Suci. Aku melihatnya pada saat upacara peresmian perguruannya.
Dia berdiri tak jauh dari Resi Hati Suci. Ah, itu dia. Padepokan itu sudah berada di hadapanku. Mudah-mudahan saja Eyang Resi tidak banyak bertanya melihat aku datang dengan jubah seperti ini. Oh, beberapa orang cantrik memandangku dengan beringas. Ada apakah? Mereka mencabut golok. Bagus kau datang kemari. Kami memang sedang menunggu-nunggumu. Tunggu dulu, Paman. Tunggu dulu. Ada apakah ini? Mengapa Paman jadi sedemikian marahnya pada saya? Kau tidak perlu berpura-pura dan banyak basa-basi. Ayo kawan-kawan, sikat iblis itu. Hiat! Paman, berhenti dulu. Hiat! Sungguh benar-benar hebat. Kau yang masih sangat muda mampu menahan serbuan kami. Hiat! Hiat! Tapi justru yang lebih sayang adalah sikapmu itu, yang memilih jalan sesat. Hiat! Tunggu dulu, Paman. Ini pasti adalah suatu kesalahpahaman. Tunggu, Paman. Saya datang hendak mencari Eyang Resi Wanayasa, guru saya. Mundur! Tahan serangan! Apa kau bilang, anak muda? Kau hendak mencari gurumu Eyang Resi Wanayasa? Benar, Paman. Saya hendak mencari Eyang Resi. Panggillah beliau, dan semuanya akan beres. Paman tentu akan tahu bahwa saya tidak berdusta. Benar-benar licik kau, anak muda setan. Kau tahu bahwa Eyang Resi telah meninggalkan tempat ini. Lalu kau berpura-pura. Licik. Kau tidak ada bedanya dengan Kalajabang yang licik dan berbulu domba. Ayo, serang lagi anak muda setan itu. Tunggu dulu, Paman. Apakah Paman menduga saya bermaksud buruk adalah karena pakaian ini? Apa maksudmu, anak muda? Apakah kau masih juga hendak berdalih bahwa pakaianmu itu bukanlah milikmu? Kau menemukannya di tengah jalan, begitu? Benar, Paman. Saya mendapatkan pakaian ini dari seseorang. Karena saya sebelumnya tidak berpakaian. Cukup sudah cerita kanak-kanakmu itu, anak setan. Kau harus membalaskan sakit hati perguruan Gondoarum. Kau harus mampus di tempat ini. Hiat! Hiat! Celaka. Agaknya benar. Pakaian inilah penyebabnya. Benar-benar celaka. Dan lebih celaka lagi adalah perginya Eyang Resi dari sini. Tunggu, Paman. Tunggu, Paman. Dengarlah dulu. Hai! Lihatlah, Paman. Aku akan membuktikan dengan aji khas dari Gua Larang. Lihatlah ini. Apakah Paman dapat mengenalnya? Inilah dia, Aji Kincir Metu. Kincir Metu. Benar-benar Kincir Metu. Tahan! Tahan! Aku belum dapat percaya sepenuhnya. Ceritakanlah dengan jelas dan masuk di akal. Jika kau memang murid dari Eyang Wanayasa, dan mengapa pakaian iblis jubah hitam itu ada di tubuhmu? Iblis jubah hitam? Kau katakan ini adalah pakaian iblis jahat itu? Kau ini berpura-pura bodoh atau memang bodoh, anak muda? Apakah engkau tak tahu bahwa itu adalah pakaian dari iblis berjubah hitam? Sesaat, Raden Purbaya terhenyak mendengar kata-kata Ki Panggiling. Tetapi beberapa saat kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-23 dengan judul Petaka Asmara Dewa. Sampai jumpa.